Ya, salam eksplorasi. Oke, kali ini Bang Ormas akan membahas tentang doa ya. Ini hal yang penting karena bagi orang Kristen itu doa adalah nafas, anjay, nafas hidup. Nah, sesuai dengan judul kita kali ini tentang kenapa doa Bapa kami yang ada di Matius 6 dengan Lukas 11 itu punya perbedaan. Beberapa dari kawan-kawan mungkin akan menganggap pembahasan ini kurang menarik atau uh, apa tidak terlalu excited kali ya. Tapi setidaknya ini menjadi wawasan kita untuk menambah wawasan kita. Kalau misalnya orang Kristen selalu diserang, so keyakinannya. Semakin banyak kita tahu tentang Alkitab, semakin banyak kita mengerti tentang hal-hal yang ada tercantum dalam Alkitab, setidaknya kita punya counter argumen, kawan-kawan, untuk menjawab kalau ditanya. Jadi sebenarnya sih tujuannya itu. Jadi channel ini atau konten-konten ini yang Bang Ormas nanti sampaikan itu tidak semuanya akan menjawab pertanyaan, tapi lebih ke arah bagaimana memahami atau mengcounter ya setiap jawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menyudutkan teman-teman Kristen ya. Jadi ini karena baru episode-episode awal, jadi Kang Rental belum frontal untuk membahas beberapa keyakinan di luar. Kita masih fokus pada pembahasan ringan-ringan aja sih seputar keyakinan kita sebagai pengikut Kristus ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang doa Bapa kami. Kenapa ada perbedaan antara kitab Matius dan juga kitab Lukas. Nah, seperti biasa Bang Ormas akan kasih konteks dulu ya. Terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam pembahasan tentang doa Bapa kami. Dan seperti biasa Bang Ormas itu akan selalu mengingatkan bahwa kalau menjadi seorang konten kreator yang baik, konten kreator yang suka menabung dan juga tidak sombong ya kan, artinya yang baik dan benar lah ya menurut saya lah ya kan, pemikiran orang tua beda-beda ya, relatif, tapi ini persis saya lah. Setidaknya itu Mbok kalau baca Alkitab, ngutip Alkitab tuh dikasih konteks gitu loh. Biar orang paham maksudnya apa, tujuan kemana, ya kan? Nah, seperti saat ini. Jadi jangan suka kebiasaan comot ayat. Nah, jadi Bang Ormas akan selalu mengulang-ulang narasi itu biar diingat. Oke, sebelum kita membahas di dalam Matius pasal 6 atau Lukas pasal 11 itu, Bang Ormas akan membawa kita sedikit mundur ke 3 pasal sebelumnya ya. Itu di pasal 3. Jadi sebenarnya dari sinilah pembahasannya itu, pasal 3 dan pasal 4. Agak ke bawah dulu sedikit ya, sorry. Ini waktu Yohanes nanti akan membaptis. Nah, ini dia. Nah, jadi gini, doa Bapa kami itu sebenarnya dimulai dari Yesus sudah ditabiskan, anjay. Jadi kita bisa mengatakan bahwa 3 pasal sebelumnya itu Yesus sebenarnya itu sudah dibaptis, guys. Ya kan? Nah, sudah dibaptis. Kenapa Bang Ormas itu memakai referensi dari kitab Matius bukan kitab Lukas? Karena di dalam Matius inilah yang doa Bapa kami nanti itu agak panjang ya. Lebih kompleks dia pembahasannya. Jadi pada konteks kali ini saya itu akan mengambil kitab Matius sebagai dasar pembahasan kita kali ini. Lagi pula sebenarnya kitab Lukas dan Matius itu adalah bagian daripada Injil sinoptik. Ya, maksudnya gimana itu Bang, Injil sinoptik? Jadi Injil sinoptik itu secara dasar adalah Injil yang pertama kali ada di Perjanjian Baru. Oke, jadi ada di Perjanjian Baru. Inilah Injil pertama-pertama yang dibuat. Itu kalau kayak bahasa sederhananya lah ya dalam kehidupan sehari-hari, itu kayak kita beli kamus, ya kan? Ada edisi pertama. Nah, kalau dulu Bang Ormas itu pernah beli itu kalau nggak salah kamus bahasa Inggris 1 miliar terjemahan, anjay. Ya kan, beberapa tahun kedua muncul lagi itu edisi kedua 1 triliun. Gila. Nggak lama 1 kuadriliun, 1 bilion. Itu kala-kala
apa perlombaan korupsi di Indonesia. Saking banyak dan ngeri yang bapak kurang ajar juga itu pada koruptor-koruptor itu. Dia harusnya dibunuh aja semua itu. Pancung, ya kan? Pancung aja. Kalau di Cina kan potong tangan tuh. Arab potong kepala, Indonesia potong masa tahanan cuy. Anjay. Jadi, itulah mereka-mereka itu. Nah, jadi kembali. Jadi seperti itu. Jadi kamus edisi pertama, artinya kalau ada edisi kedua nanti ini biasanya ada perubahan-perubahan atau pembaharuan ya. Nah, inilah kitab pertama atau Injil-Injil pertama yang ada di Perjanjian Baru pada saat itu. Itulah yang disebut kitab atau Injil Sinoptik. Injil pertama yang ada di Perjanjian Lama. Ya kan, makanya di Perjanjian Lama itu kitab pertama itu kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, jadi saya memakai referensi Matius karena secara penulisan, pembahasan, urutan peristiwa itu mirip-mirip aja kok antara Matius, Markus, Lukas. Walaupun sudut pandangnya itu ada perbedaan kok. Perbedaan dan struktur penulisannya juga masih ada perbedaan. Tapi hampir mirip, bisa dikatakan hampir mirip. Nah, di dalam pasal 3 inilah kita bisa lihat teman-teman. Nah, inilah ini Bang Ormas nih suka sekali kurang-kurang kalau ngomongnya pasal 3 ayat 13. Nah, harus tepat. Suka kurang-kurang ya kan. Nah, disitulah kejadian tentang Yesus itu baru dibaptis. Hingga kita berlanjut nanti di pasal 4 itu, Yesus akhirnya memanggil murid-muridnya, terutama murid-murid yang pertama kali nih. Jadi murid pertama itu yang dijadikan Tuhan Yesus itu adalah mana dia nih? Dua orang bersaudara yaitu disebut Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Jadi ini murid pertama Tuhan Yesus ya, Petrus dan Andreas. Oke? Nah, jadi kalau kemarin Bang Ormas sempat ngomong bahwa Yesus itu punya bestie atau 3 murid terdekat itu, salah satunya itu adalah Petrus karena memang murni coy. Ternyata Petrus itu adalah pengikut pertama Tuhan. Ya kan? Jadi dia punya, orang bilang apa ya? Punya privilege lah, anjay. Punya keistimewaan. Karena dia itu murid pertama ya, mula-mula nih. Baru nanti itu dipanggil juga 2 orang bersaudara yaitu Yakobus dan juga Yohanes anak dari Zebedeus. Nah, ini yang kemarin kita sempat sebut juga. Jadi ini murni nih, Petrus, Yakobus dan Yohanes itu adalah orang-orang pertama yang menjadi pengikut dari Yesus Kristus. Nah, wajar kalau mereka lebih dekat kali ya karena mereka yang pertama dipanggil atau diajak Yesus. Nah, ini kan ibarat kata kayak angkatan pertama ya yang menjadi pengikut Kristus. Waduh, luar biasa coy. Barulah nanti, ya kan, setelah pengikutnya itu bertambah, akan dipanggil menjadi 12 orang. Ya kan, nah, Yesus pada saat itu setelah sudah dibaptis dan juga memanggil beberapa murid-murid pertamanya, bisa dikatakan secara usia dia sudah siap dan secara mental juga dia sudah siap. Usia udah matang. Kalau nggak salah, Yesus itu memulai pelayanannya atau mulai mengabarkan tentang kabar keselamatan itu di usia 30 tahun coy. Ya kan? Berarti yang agak udah dewasa juga ya, sudah lanjut tua juga bisa kita katakan. Cukup dewasa lah. Bahasanya cukup dewasa. Ya kan? Jadi Yesus pada saat itu sudah dibaptis nih. Jadi secara usia dia sudah siap dan juga secara mental dia sudah siap, ya kan? Karena udah ada murid-murid nih, nggak mungkin orang berani ngambil murid kalau dia nggak siap secara mental, ya kan? Mau ngajarin apa coy anak orang? Nah, inilah akhirnya yang membuat Yesus itu mulai mengabarkan Injil dan menyampaikan pesan-pesan sorgawi. Ya kan, kayak bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, percayalah kepada Allah karena waktu Tuhan sudah semakin dekat, sambil Yesus melakukan mujizat. Oke, jadi itulah terbelakangnya dulu guys. Sebelum kita masuk kenapa akhirnya Yesus sampai mengajarkan doa Bapa kami itu. Jadi dimulai dari momen itu. Yesus itu udah dibaptis, udah punya pengikut. Akhirnya dia mulai mengajar, melakukan mujizat-mujizat. Nah, semua hal itu dilakukan di sebuah daerah yang bernama Galilea nih. Ya.
Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Baca cerita ini dia ngajar di gereja-gereja, jadi memberitakan Injil Kerajaan Allah serta serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Yesus bermujizat, ya, bermujizat. Karena heboh dengan apa yang dilakukan oleh Yesus, maka tersiarlah berita tentang Yesus itu di seluruh penjuru Syria. Ini dia. Asing nggak asing ya, Syria itu kayak ISIS ya. Ya kan, Syria. Ya kan? Ya kan? Nah, jadi udah booming tuh. Ya, Yesus sudah, ya kita bisa katakan udah mulai terkenal tuh. Ya kan, orang berbondong-bondong. Mungkin orang pikirkan, kapan lagi nih coy ada orang yang bisa menyembuhkan, ya kan, bisa bermujizat, bisa melakukan ini. Itu kan biasanya hanya untuk para nabi-nabi ya. Ya kan, pada saat itu kan. Nah, jadi orang pun menganggap Yesus ini sosok yang luar biasa. Artinya pasti dia bukan manusia biasa itu. Someone special lah. Nah, sampai di 25 ini jelas sudah dikatakan bahwa berbondong-bondonglah orang mengikuti dia. Dia dalam artian di sini tuh Yesus ya. Mereka datang dari Galilea, Dekapolis, dari Salim, dari Yudea, dan dari sebelah Sungai Yordan. Ini Yordan nih tempat ada juga sungainya ya. Nah, dari seberang Yordan. Jadi banyak tuh akhirnya. Kita masuk ke Matius 5. Nah, karena ini udah banyak orang nih yang ngumpul nih ya. Aji mumpung lah. Tuhan Yesus tuh berpikir, aduh, ini mumpung banyak orang sudah datang nih. Ngapain berkhotbahlah dia ngajarin orang. Ya kan? Semua haleluya kristenisasi anjay ya kan. Semua percaya Yesus. Kalau bisa hari itu kan di Kristen-Kristen kan Kristen aja gitu. Ya kan, nah aji mumpung lah Yesus ini karena sudah banyak orang berbondong-bondong, mulailah dia mengajar dan berkhotbah hingga kita masuk ke pasal ke-6 tentang hal berdoa. Karena pengajaran Yesus sebelumnya itu ada banyak. Ada tentang bagaimana kamu memberi, ya kan, hal sedekah, ya kan, bagaimana kamu menjadi garam dan terang dunia, ini juga menjadi ayat ikonik, ya kan. Yesus dan hukum Taurat di sini juga ada momen ikonik dan lain sebagainya. Hingga pada satu momen dia ngajarin tuh, ya kan, bagaimana sih cara berdoa yang baik dan benar. Lagi-lagi kita katakan yang baik dan benar. Inilah doa yang diajarkan versi Tuhan Yesus. Oke, muncullah doa Bapa kami, ya kan, atau DBK ini yang sangat ikonik yang kita ketahui bersama dan sampai saat ini masih kita pakai dalam liturgi gerejawi. Oke? Nah, kalau kita membaca di dalam Matius 6 di sini pada saat Tuhan Yesus mengajari tentang doa Bapa kami, ada satu momen atau satu statement yang menarik harus kita pahami dulu, yang mendasari kenapa Yesus akhirnya menyampaikan doa ini. Di sini dikatakan, jadi informasi buat kawan-kawan sekalian ya, kalau ada tulisan merah seperti begini, ya tulisan merah seperti begini, itu artinya tulisan ini langsung disampaikan melalui perkataan Yesus. Jadi kalau tulisannya berwarna merah itu fix, itu adalah perkataan Yesus guys. Nah nanti kita akan membahas di konten-konten selanjutnya, ya kan, yang disebut firman Tuhan itu seperti apa sih? Karena banyak orang yang mengatakan bahwa Alkitab itu tidak original lagi. Alkitab itu tidak benar, itu palsu, itu kalian ditipu itu. Ya kalau memang palsu, yang aslinya mana bos? Nah, jadi ada perbedaan mendasar itu antara firman Tuhan dengan Alkitab secara keseluruhan. Tapi nanti kita akan bahas itu di konteks yang berbeda. Nah, saya cuma mau menotis ke kawan-kawan, kalau ada tulisan merah begini, itu artinya perkataan Yesus secara langsung. Dia yang ucapkan, dia yang katakan. Saya yakin tidak semua juga kawan-kawan di sini tahu maksud tulisan merah-merah ini. Emang kayak lapor, ya kan, merah semua jelek gitu nilainya. Enggak coy, ini artinya sesuatu yang harus dinotis, harus diperhatikan. Bahwa ini yang langsung ngomong adalah Tuhan Yesus. Dan saya yakin tidak semua dari kita juga yang mendengar konten ini tahu maksud dari tulisan yang berwarna merah ini coy. Saya yakin. Ya kan, karena di gereja belum tentu diajari. Yang diajari cuma berkat. Yang diajari cuma apa? Perpuluhan. Tidak semua dasar-dasar Alkitab itu dipahami.
Bayangin, lu umur berapa baru tahu tulisan berwarna merah ini artinya adalah perkataan langsung dari Tuhan Yesus. Nah, itu bagian tadi tuh boleh dipotong ya, di stitch ya. Jadi short ya, video short ya. Sebarin dah. Ya kan? Nah, jadi biar jadi pemahaman untuk kawan-kawan kita semua. Nah, kembali lagi. Bang Ormas nih suka ngebacot nih ya. Nah, di sini ada prolog yang disampaikan ya, suatu statement bahwa dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka telah mendapat upahnya. Nah, inilah kunci kenapa bisa DBK atau doa Bapa Kami itu akhirnya muncul. Ini yang melandasi, melatar belakangi. Karena Yesus melihat bahwa orang tuh kadang-kadang berdoa tuh tidak tulus. Hatinya itu tidak tulus berdoa. Cuma pengen dilihat tok. Diajarilah Yesus berdoa seperti ini. Kita mulai dari ayat 9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya, selama-lamanya. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah, jadi jelas ini doa yang diajarkan oleh Yesus dalam konteks kitab Matius. Nah, sekarang kita beranjak di Lukas nih. Ya, Lukas 11 ayatnya yang kedua sampai yang keempat. Bagaimana kitab Lukas menjelaskan atau menuliskan tentang doa Bapa kami? Mari kita sama-sama baca. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Singkatnya, simple ya. Cuma berapa nih? 1, 2, 3. Ada sekitar 3 ayat tok. Ya. Sedangkan di dalam Matius itu 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ya, ada 5 fase atau baris kalimat yang ditulis di dalam kitab Matius. Kita bisa katakan bahwa lantas, kenapa perbedaannya itu sangat signifikan, bahkan secara kalimat penulisan, perbedaannya itu nyaris setengah atau 50% berbeda. Di Lukas cuma 3 ayat, sedangkan di Matius itu 5 ayat. Hampir setengahnya loh dipotong guys. Ya kan? Nah, kita masuk dalam pembahasannya. Oke, siapkan hati dan pikiran kita. Kita pahami dulu guys, siapa sih sebenarnya penulis kitab Matius ini ya? Ya, ini dia, kitab Matius ini. Ya, jadi kita harus pahami teman-teman bahwa penulis dari kitab Matius itu memang ditulis oleh Matius itu sendiri. Jadi kitabnya Matius, penulisnya Matius, ya kan? Siapa dia? Matius itu adalah salah satu dari murid Yesus atau rasul yang dipilih secara langsung guys. Orang pilihan, memang murid yang dipilih. Yang dulunya dia adalah pemungut cukai. Di mana kita bisa tahu bahwa Yesus atau Yesus yang memilih Matius ini adalah Matius yang dimaksudkan adalah pemungut cukai. Karena kita bisa menemukan itu di dalam Matius 9 ayat 9. Nih, Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Nah ini jelas nih, perikopnya jangan jelas. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Anjay. Cok, langsung ngikut tanpa komentar. Bayangin, acok ya, sekali lagi ya. Pahami dulu acok yang dimaksud itu siapa. Ya kan, itu gua nggak bayangin dah, itu nggak bisa bayangin gimana itu apa auranya
Tuhan Yesus pada saat itu karismanya pada saat ngajak ya. Ya kan, Matius, ikutlah bersamaku pada saja. Siap, 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 salah, siap, salah. Ngikut coy, atau ngikut. Jadi di sini jelas penulis kitab Matius itu adalah dua kali sudah aku ulang kan, yang adalah murid atau rasul pilihan langsung oleh Yesus. Ya kan? Jadi kalaupun akhirnya di dalam penulisannya tentang doa Bapa kami begitu panjang dan kompleks, kita bisa wajarin, kita bisa maklumin. Karena kenapa? Matius inilah yang tidur, makan, belajar, berdiskusi, bercengkrama, bertanya jawab dengan Yesus secara langsung. Artinya Matius itu tahu kebiasaan serta karakter Yesus itu seperti apa. Nah, sedangkan Lukas, ya, orang yang juga menulis tentang doa Bapa kami ini, itu hanyalah seorang dokter. Kalau kita bilang sekarang itu dokter ya. Kalau zaman dulu itu kita bilang dia itu tabib, ya. Itu terbukti di dalam Kolose 4 ayat 14. Nih kita buka nih. Ya, 4 ayat 14. Mana dia? Nah, ini kita baca. Dia perikopnya di sini penutup dan salam. Ini kalau tidak salah satu tulisan atau kitab yang dituliskan oleh Rasul Lukas ya. Enggak Rasul sih dia. Ya kan, Lukas lah. Kita bisa katakan tokoh Alkitab. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Nah, di sini diperjelas bahwa Lukas itu seorang tabib atau dokter kalau dalam bahasa sehari-hari kita. Nah, dokternya pun ini atau Lukas pun ini kebetulan adalah teman seperjalanan ya, atau teman nongkrong lah kalau bahasa gaul sekarang kita bilang, dari Rasul Paulus. Jadi memang Lukas ini mendapat informasi atau mengenal Yesus itu berdasarkan pewawancaraan ya, ataupun juga ya mendapatkan referensi dari kitab-kitab sebelumnya yang dia baca. Jadi Lukas dan Paulus itu sering bertanya jawab, berbagi pengalaman, ya kan? Nah, makanya kalau kita ilustrasikan dalam sebuah gambar tuh dia kayak gini. Ntar ya, saya kasih contoh. Mana dia? Nah, ini dia. Kalau untuk Matius, dia itu ada yang di sebelah kanan ini. Kalau mirroring kanan ini kiri ya, berarti ini kanan ya. Ini apa ini ya? Sebelah kiri nih. Ya kan, dialah yang bersama-sama dengan Yesus. Dia yang sering sama makan, tidur, bercengkrama, berbicara, belajar langsung dari ownernya cu. Ya kan, dari orangnya langsung. Inilah dia si Matius. Sedangkan untuk si Lukas itu kasihan, ya kan? Nih Lukas nih yang ada di sudut nih, sudut kiri nih, kasih lihat nih ya, di sudut sini nih. Jadi ini orang-orang terdekat Tuhan Yesus, ada Paulus di sini yang langsung menerima wahyu atau bertemu dengan Yesus, murid-muridnya. Ini orang-orang terdekat lah, tier 1 yang juga hidup di zaman Tuhan Yesus. Sedangkan kasihan Lukas yang ini, kasihan dia ini. Ini pun hidupnya tidak sejaman dengan Yesus. Karena berdasarkan manuskrip atau referensi-referensi yang ada literasi, Yesus itu hidup di sekitar abad ke-4. Ya, abad ke-4 sebelum Masehi dan abad ke-30 Masehi. Sedangkan diprediksi kalau Lukas ini selisih 30 tahunan. Dia itu hidup di abad sekitar 50 tahunan. Ya, abad ke-50. Nah, kan? Nah, jadi memang sudah selain yang pertama ini kita masuk ke kesimpulan ya. Selain memang yang pertama ini berbicara latar waktu yang berbeda, ada selisih perbedaan waktu sekitar 30 sampai 50 tahun. Ini juga berbicara sudut pandang. Karena ini kasihan Lukas adalah dokter, tabib. Sedangkan Matius itu adalah pemungut cukai yang langsung direkrut oleh Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya, pengikutnya. Jadi berbicara yang pertama ini karena memang latar waktu dan sudut pandang yang berbeda. Gimana sih kalau kita itu dengar dari kata orang dengan dengar langsung dari orang itu kan beda kan? Nah, contoh nih, ini si Lukas nih ya, dengar dari Paulus. Kayaknya dulu Yesus bilang itu doa Bapa kami itu kayak gini deh.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ketemu orang yang ketiga, ya kan? Kita samakan dengan yang ada di Matius ya. Agak panjang kan? Nah, mungkin doanya dulu ya begini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Terus ada orang bilang, Bapa kami, dikuduskanlah namamu. Bapa kami, kuduslah namamu. Apa sih Bapa kami yang ada di surga kayaknya deh. Jadi sudah mengalami perubahan perkataan setelah dari orang satu ke orang kedua ketiga, ketiga keempat, keempat kelima. Ya kan coy? Jadi sudah ada perubahan hingga muncullah kalimat di Lukas itu menjadi doa yang seperti ini. Karena sudah mengalami distorsi. Bayangin coy, 50 tahun bahasa lisinya tuh. Ya kan? Lumayan juga ya, walaupun masih bisa lah dapat apa murid-murid Yesus pertama itu yang sudah tua-tua nenek-nenek kan. Orang dulu kan usianya masih panjang-panjang, dah 100-200 tahun masih muda kan. Ya kan? Jadi itu, ya ini murni. Kenapa Matius dan Lukas dalam menuliskan doa Bapa kami itu menjadi berbeda hampir 50% karena ini berbicara sudut pandang dan latar waktu yang memang berbeda. Oke. Nah, terus walaupun sebenarnya secara inti sama kok. Ya kan doanya itu sama, meminta berkat iya, memohon pengampunan iya, menjauhkan dari dosa juga dan kesalahan itu iya. Ya kan secara inti sama. Nah, tapi kita tidak berbicara di sini benar atau salah. Kalau saya secara pribadi, apa yang disampaikan atau ditulis oleh kitab Matius itu lebih akurat doanya. Karena dia yang bersinggungan langsung dengan Tuhan Yesus. Apakah Lukas salah? Ya belum tentu coy. Ya enggak juga. Ya kan? Enggak juga bagi saya. Anggap saja bahwa doa Bapa kami versi Lukas ini adalah varian yang berbeda. Ya kan? Varian yang berbeda, rasanya berbeda toh. Ini masuk kesimpulan yang kedua. Jadi anggap saja doa Bapa kami versi Lukas itu adalah versi pendeknya. Ya kan kalau Gus Dur bilang gitu aja kok repot. Nah, biasa kan orang-orang itu kan kalau berdoa itu coy. Ya kan, ada yang pengen panjang-panjang doa syafaat, ada juga yang pengen pendek-pendek. Jadi kalau lu lagi malas, pakailah doa Bapa kami versi Lukas aja. Nah, ini bisa dipotong lagi nih, di stitch ini. Jadi video short nih ya kan. Jadi kalau Anda lagi semangat-semangatnya, semangat 45, kayak orang baru nembak pacarnya langsung diterima, pakailah doa Bapa kami versi Matius ini. Walaupun secara esensi sama. Jadi bukan persoalan perbedaannya. Ya kan ini hanya persoalan varian rasa saja yang berbeda. Pilih yang mau panjang boleh, pilih yang pendek boleh. Gitu aja kok repot. Dan yang terakhir ini yang paling penting, poin ketiga. Sebenarnya doa Bapa kami mau pakai versi yang manapun bagi saya lah. Ya, nggak masalah yang mana. Walaupun dalam liturgi memang lebih kebanyakan dipakai oleh doa Bapa kami versi Matius ya. Kitab di dalam Matius. Karena yang paling penting itu sebenarnya adalah motivasi dalam berdoa. Nah, Bang Arumas kan tadi sudah sempat nyinggung nih di awal. Bahwa sebenarnya munculnya doa Bapa kami itu dilandasi atau dilatar belakangi itu karena Yesus geram. Ya, mau menyindir, mau mengatakan bahwa kalau doa itu nggak usah munafik dah. Ya kan? Nah, muncullah doa ini. Jadi lu berdoa pakai doa Bapa kami pun mau versi surgawi, versi Yesus, versi doa paling suci pangkat 1000 pun. Tapi kalau hati lu kagak sungguh-sungguh, ya kan? Hati lu kagak benar, bro. Ya kagak bisa juga, nggak mempan dah doanya. Tuhan belum tentu dengar. Ya kan? Jadi ini tiga kesimpulan kita, ya kan? Inilah tiga kesimpulan kita membahas kenapa doa Bapa kami itu berbeda. Pertama memang karena sudut pandang dan latar waktu yang berbeda. Yang kedua anggap saja dua doa ini adalah opsional. Ya, gak usah repot, simple saja. Kalau lagi semangat pakai doa yang panjang, kalau lagi pengen satset mau cepat-cepat pakai doa yang versi pendek. Versi Lukas, ya kan nggak ribet tuh, itulah hebatnya Tuhan kita. Hebatnya firman Tuhan. Lu dikasih pilihan, mau yang cepat atau mau yang kusuh dikit, mau yang lambat-lambat dikit, mau yang panjang-panjang dikit. Boleh coy. Nah itu udah jatuh tuh, apa tadi? Sorry, itu tadi gelas gue jatuh. Sambil minum kopi bro. Jadi, doa mana saja yang penting kesimpulan ketiga.
motivasinya dalam berdoa benar. Amin. Oke. Untuk penutup hari ini, saya mau cuma katakan bahwa doa itu hanyalah cara, tapi hatilah yang menentukan segalanya. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya, ya kan, di kanal atau channelnya Ormas Kristen. Tuhan Yesus memberkati kita. Mungkin di mendekat pasca, Bang Ormas akan membuat satu konten yang cukup menarik di channel ini atau di mensos ini, di platform ini ya. Jadi tetap stay tune, pantau terus video-video Bang Ormas. Semoga menjadi berkat kita semua dan sampai ketemu lagi. Salam eksplorasi.